Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga terdark di Indonesia, Son. Ya kan? Kali ini kita kedatangan seorang tokoh ya. Yes. Ini yang ini kan kebetulan syutingnya di bulan Ramadan. Nah. Ini salah satu orang yang paling sepi job. Paling sepi job. Seantero tanah air ini. Saya ya. dengar-dengar ini lebih low season daripada Adam R. nih. Orang ini di bulan ini saya dengar-dengar ya kan. Kebetulan akhirnya bisa datang ke sini juga. Akhirnya, Son, karena ya kan? free-nya Ini adalah salah satu tamu yang stand up-nya ditonton sama Son. Oh iya benar. Dan Son itu jarang banget nonton stand up, jujur. Oke. Cuman lu doang. Waktu itu di Senayan Dua ya. kali. Senayan yang apa? Tenis indoor apa? Tenis indoor. Tenis indoor. Benar. Tenis indoor Tenis Senayan. Berapa tahun yang lalu udah lama ya? Udah lama banget ya Malu bener. juga kan? Itu habis Anda keluar itu dari Iya benar. kesengsaraan. Habis ini sekolah. Oh iya iya. Ini dia bintang tamu kita, Bang Coki Coki Pardede. Thank you. Luar Thank you. biasa. Udah diundang. Thank you udah diundang. Luar biasa. Thank you. Luar Jadi biasa sekali. kita bakal ngobrol-ngobrol soal apa nih yang seru nih. Nah. Ini kan obrolan tengah malam kan. Yes, obrolan cowok di atas jam 12 malam ya. Iya. Pasti aneh-aneh ya. biasa Aneh-aneh dan obrolan. ngawur. Dulu gua kalau jam segini biasanya mapping. Mapping apa itu? Apa yang di Coba mapping? Apa yang di mapping coba? Adalah. Oh iya. Dulu tapi itu dulu. Oh iya dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Udah tobat ya. Alhamdulillah karena ini bulan Ramadan ini. Astagfirullah. Betul. Stop. Oke deh kalau gitu, mendingan kita langsung mulai aja di channel yang udah ditunggu-tunggu ya kan, Ya. sama para sobat loteng. Ini juga merupakan salah satu one of the highest requested guest ever. Oh ya? Saya bahkan sampai capek itu ngeliat di komen itu. Komen Jujur saya selalu capek ada. ngeliat Tiap di komen video, itu. Bang. Tiap video selalu ada. Tiap video selalu ada Bang Coki mana, Bang Coki mana. Nih ya, udah Jangan ada di sini. diladenin itu yang komen-komen pengangguran itu. Oke kalau gitu selamat datang di atas 12. Lo tau gak sih kalau emoji yang ada di HP lo itu katanya terinspirasi dari segel iblis, Bang. Yang mana emoji yang mana tuh? Hampir semua emoji, Bang. Hampir Oh, ya? semua ya. Yang bentuknya bulat-bulat lah pokoknya ya kan. Oh. Nah, jadi ini sebenarnya ada teori baru nih yang muncul di internet ya kan, bahwa emoji yang biasa kita pakai buat chatting itu, Ya. itu ternyata terinspirasi dari sigil Solomon atau Sulaiman ya. Sulaiman, ya. Jadi Raja Solomon dulu itu punya 72 segel iblis untuk menyegel iblis tersebut dan mengontrol mereka ya kan. Iya. Nah, contohnya ya misalnya ya, di emoji yang ngakak misalnya ya kan, yang suka saya pakai tuh ya kan, itu terinspirasi juga dari segel iblis juga tuh salah satunya tuh ya kan. Nanti gambarnya tongolin di sini ya kan. Oke. Terus habis itu yang suka Son pakai juga ya kan, emoji terong sama percikan air itu ya kan. Mana ada. Itu maksudnya kalau itu nggak ada segel iblis ya kalau itu. Itu lebih ke mesum sih. Nah itu yang ngirim yang iblis itu Bang jujur. Yang ngirim yang iblis itu ya Tapi kan. bukan saya, Nah, bohong itu itu. buat roasting doang gitu ya tadi barusan ya. Nah, ternyata begitu Bang. Oh. Jadi di emoji yang kita kirim-kirim itu ternyata ada segel iblisnya di dalamnya gitu. Oh, Ya diduga. kan? Diduga. Konspirasinya begitu ya kan. Yang gue bingung ya kalau orang-orang bikin konspirasi kayak gini ya, inspirasinya dari mana ya sampai akhirnya? Pasti nganggur Bang, pasti lagi nganggur itu Pasti lagi natap langit-langit biasanya, Bang. Iya, nggak ya kayak itu ide dia muncul kayak apa dia lagi Nyambung-nyambungin. WhatsAppan sama temennya, ngerti gak sih lo maksud gue? Apa temennya lagi ngechat main futsal yuk terus pakai emot ngakak wah kakak gitu. Wah iblis nih. Apa gimana gitu. Tapi menurut gue sebelum lo lanjut, Oke. gue juga sempet baca-baca itu emang ada di. Jadi memang ada satu buku, gue lupa nama bukunya apa. Nah kalau nggak salah geotria apa gitu bahasa Latin. Oh, kurang tahu kalau geol-geol tahu baru Son kayaknya. Tulisannya geol-geol. Geotria itu bahasa Latin, itu memang yang ngasih tahu kayak 72 iblisnya Solomon sama sigilnya, Oh, nama-namanya. iya benar. Mungkin harus baca itu kali ya. Iya, kalau misalnya lo pernah dengar kayak misalnya Astaroth itu salah satunya, terus Mammon, terus Baal, itu salah satu Beelzebub. Oh. Terus ada banyak gitu Asmodeus. Iya. Iya, jenis-jenis itu kan jenis-jenis setan kan sebenarnya kan. Jenis-jenis setan ada 72 di buku itu. Jadi kalau menurut buku itu katanya memang si King Solomon ini dia mengendalikan 72
demon itu untuk bikin kerajaannya waktu itu. Nah, Waduh. Menurut buku itu gitu. Ini emang bukunya terkenal banget kok. Ars Gothia ini yang bikin aktivis satan bukan? Aktivis ini satan. setidak-tidaknya dia walaupun pengangguran agak kreatif. Kalau lo tau Paimon, Paimon itu kan salah satu 72 iblis. Lo tau film Hereditary nggak? Gue tahu tapi belum nonton jujur. Nah itu salah satu iblis yang ada di 72 demon. Falak itu salah satu iblis yang ada di 72 Oh itu real tuh Falak. Falak itu memang dari ini. Falak itu ada kok nih. Ini ada listnya nih. Paimon saya tahu Digimon. Nah, Setiap demon-demonnya itu kabarnya ya, gue gak tahu ini benar atau enggak. Mereka tuh merepresentasikan misalnya demon ini dia ngajarin mengenai arsitektur. oh. Ya, terus demon yang ini dia misalnya bisa ngajarin mengenai perdagangan. Terus demon yang ini dia bisa ngajarin misalnya mengenai perang. Pokoknya punya spesifikasinya masing-masing Punya lah ya. spesifikasinya masing-masing. Kalau Setan pagar laut ini. ada yang ngajarin nggak bang itu? Apa? Kalau pagar laut ada yang ngajarin? Itu kades yang yang mau ditangkap nggak ada di rumahnya. Oh iya. Ada nggak konspirasi yang lu percaya? Konspirasi yang paling kita percaya, mulai dari Bang Coki dulu ya kan? Oke. Apa yang paling lu percaya konspirasi? Hitler Walaupun mati belum di ada Garut. Sumpah lu percaya bang? Ya enggak lah. Enggak lah, gila kali Hitler mati di Garut. Kita sampai menghalangi Hitler diri. mati di Garut, dia dipotong rambut sama orang Garut. Apa kumisnya dicukur, mau dipijit Nggak, kalau sekarang korek kuping kalau sekarang bang ininya bang. Oh, iya? Korek kuping. Oh sekarang itu ada jasa korek trademarknya- kuping. Ada jasa korek Ada jasa Nggak, korek serius lu. kuping. Sumpah. Banyak. Baru Oh, dia sekarang. segar gitu kayak yang Bahkan dengar-dengar Raja Jawa dikorek juga kupingnya ada. Saya dengar-dengar di salah satu pangkas di Jakut. teori konspirasi yang gue percaya. Yang lu percaya. Bukan gue percaya sih, tapi menurut gue mungkin benar. Area 51. Area 51. Ada 51 ya. Karena emang Amerika sih pemerintah Amerika memang mendinai keberadaan Area 51, tapi kalau lihat di Google Map ada itu. Ada iya. Pangkalan udaranya tuh ada. Akhirnya diakuin kan? Akhirnya udah diakuin kok iya. Akhirnya diakuin. Nah, sebelum kita bahas Area 51, kita harus mundur dulu nih. Lo tahu insiden Roswell nggak? Insiden Roswell gue pernah denger. Insiden Roswell tuh Ada hubungannya dengan alien pokoknya. Iya, di dunia per UFO-an itu tuh kayak Holy Grails-nya, kayak cawan sucinya cerita alien tuh. Jadi insiden Roswell tuh adalah sebuah insiden di mana diduga ada piring terbang jatuh di Roswell. Nama tempatnya Roswell di Amerika. Dan ditutup-tutupin sama Amerika. Oke. Jadi yang bikin itu menarik, insiden Roswell itu menarik adalah jadi waktu ada yang diduga piring terbang ini jatuh, surat kabar setempat besoknya nulis flying saucer itu jatuh. Dibilang alien, dibilang itu ada flying saucer. Bahwa ada UFO ya. UFO ya, flying saucer ya. UFO. Dulu kan namanya masih UFO. Jatuh. Das gitu. Besoknya langsung klarifikasi korannya. Enggak, itu bukan UFO, ternyata ini balon udara, katanya gitu. Setelah tentara datang ke sana. Konspirasinya adalah setelah kejadian Roswell itu diduga itu kan piring terbang, dia jatuh, terus bangke-bangkenya itu diambil sama militer Amerika Serikat. Terus sama mereka tuh di reverse engineering. Reverse engineering tuh kayak dipelajarin. Direka ulang. Ya, teknologinya dipelajarin. Makanya setelah itu di perang dingin, lo bisa lihat teknologinya Amerika dibanding teknologi yang lain itu langsung 3 atau 4 kali lebih advance. Lebih advance, terutama terutama pesawatnya. Iya. Lo pernah tahu nggak yang punya pesawat nggak bisa dideteksi radar itu cuma Amerika, pesawat siluman yang sampai sekarang. Itu kan dibikinnya di Area 51 itu kan? katanya dugaannya kayak gitu. Jadi katanya semua tempat riset pesawat militer kan sebenarnya kan. Dan semenjak kejadian Roswell, lagi-lagi ini konspirasinya. Jadi katanya semenjak kejadian Roswell itu teknologi nano. Jadi gini, dulu itu kan komputer masih gede-gede kan, segede-gede tempat AC ini lah. Iya, gede banget. Nah, tapi semenjak kejadian Roswell itu loncatan breakthrough teknologi itu dari mulai komputer yang segede gitu jadi kecil itu terjadi setelah Roswell. Itu makanya yang maksudnya yang bikin gue percaya juga, maksudnya ada campur tangan alien gitu ya. Karena
jarak misalnya dari kendaraan lah, anggapannya dari kita dulu naik kuda Ya. sampai tiba-tiba sekarang udah pesawat jet apa segala macam tuh durasinya pendek banget bang. Betul. Cuma 100-200 tahun. Betul, tapi itu reverse udah engineering. majunya luar biasa. Sedangkan buat sampai ke kendaraan kuda aja itu udah berapa juta tahun lalu kan. Tapi percaya nggak? Apa? Neil Armstrong itu beneran ke bulan? Singkat aja. Singkat. Kalau gue sih percaya ya dia beneran ke bulan. Oh sama. Soalnya udah pernah di itu tuh di Discovery Channel, udah pernah dibahas apakah dia betulan ke bulan atau enggak. Udah didibang kok semuanya. Oh iya. Yang katanya adalah Di studio. Dikatanya di studio. Yang paling terkenal tuh benderanya, bro. Benderanya, bener. Katanya benderanya begitu bener nggak sih kalau di ruang hampa udara tuh kayak gitu. Terus dicek di vakum tiangnya kamar, kan. di vakum yang emang nggak ada zero gravity emang begitu kok. Susahnya orang konspirasi nih adalah Pasti nyari celah lagi. bukan bro, konspirasi nih makanya nih konspirasi itu seru dinikmatin. Bener. Kalau dipercayain, Tapi emang katanya kalau yang tadi yang ke bulan itu emang katanya mereka udah nyiapin kayak di studio gitu emang Ya. buat in case kalau perjalanannya gagal. Itu bisa jadi. Itu bisa masuk jadi. akal juga. Masuk akal kan? Karena waktu itu kan konteksnya lagi perang dingin kan. Bener. Jadi Sama kayak Uni Soviet kan, sama kalau Uni nggak salah Soviet. kan. Jadi mereka Gitu. berlomba-lomba duluan. Enggak, karena menurut gue tuh kalau misalnya itu adalah kebohongan ya. Menurut gue ini logika simpel aja. Kalau ke bulan itu adalah kebohongan, ada berapa ratus ribu, ada berapa juta orang yang harus terlibat Oh iya. dalam kebohongan tersebut gitu. Iya. Dan kan bahkan as we speak nih saat kita ngobrol, Ah. kan ada astronot juga yang Benar. belajar. Dan orang Indonesia kan ada juga yang saya pengen jadi astronot. Lo itu mau kemana itu? Lo ngerti gak sih? Orang Cina mereka punya astronotnya, Amerika punya astronotnya. Kalau selama ini itu semuanya bohong, lah mereka mau kemana gitu masih gitu kan? Iya, masa Nggak mereka mungkin ada ojol kan tiba-tiba di situ kan. masa mereka kita bohong aja nih. Lu perlu berapa kebohongan secanggih apa yang melibatkan jutaan orang terlibat di situ? Iya, Gitu. susah. banget, bro. Orang kita punya rahasia di 10 orang aja satu suka ada yang cepu. Nah. Ada yang bocor. Ada yang bocor ya maksudnya ya. Kan kita ngomong ini gue ada cerita nih, lu jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu tiba-tiba bisa kemana-mana. Ya bener. Apalagi ini cerita melibatkan jutaan orang, dan bukan cuma Amerika loh. Kalau misalnya Amerika bohong dia ke bulan, berarti Cina juga bohong. Oh, iya. Kan Cina kan juga Rusia juga bohong. Rusia juga Iya, lomba-lomba. kalau dia sampai ke bulan gitu ya. Iya, ya susah lah kalau susah, itu susah. kalau itu susah. Jadi kalau lo tanya, jadi panjang deh di jawabannya ini. Iya benar. Jadi kalau lo tanya yang gue percaya, bukan gue percaya sih, yang menurut gue mendekat. Kalau gue pikir-pikir iya juga ya gitu. Nah jadi menurut gue gini, ini ada yang percaya, level tertinggi nih percaya. Yang di bawahnya adalah iya juga ya. Nah kalau yang ini kayak biasa aja. Kalau yang paling ini ada yang tidak mungkin. tau gak yang ini apa, level ini apa? Tapi nanti kita sampai ke sana, ditahan dulu. Tahan dulu. Ditahan dulu. Kalau Ya lu kan? apa sih? Kalau apa yang lo Gue Konspirasi ya, terkonyol. konspirasi yang paling gue percaya nih ya paling kan. percaya, Mungkin levelnya juga kayak Bang Coki juga lah. Enggak 100% percaya ya. Iya juga ya. Iya juga ya, Iya benar. juga ya. Katanya ada konspirasi gini bang, Piala Dunia 2026 itu katanya mau masukin Indonesia sebagai salah satu ininya, salah satu kontestannya. Oh ya? Jadi Piala Dunianya yang mau masuk, FIFA-nya yang mau masukin. Emang ngekondisiin biar Indonesia lolos Piala Dunia ya berarti? Nah itu dia ya kan. Tapi itu sesuatu dikondisikan. yang oke juga gak sih? Ya bagus juga sih buat benar. kita sebagai Bagus, satu negara. Tapi bagus. tujuannya apa? Untuk negara lain kan mungkin kurang bagus maksudnya. Bener dong, iya kan? Iya kan? Untuk Kalau negara ada lain kalau tahu sih sebel ya. Sebel kan, makanya kan. Kalau tahu sebel. Nah. Tapi gennya apa FIFA masukin kita? Gennya gini, karena market Indonesia ini ternyata sekarang udah mulai dilirik Son ya kan. Salah satunya 433 ya kan ngepost tentang Indonesia, Fabrizio Sering Romano, klub-klub luar juga udah sering ngepost tentang Indonesia ya kan. Piala Dunia 2026 kan di Amerika nanti. Ya. Dan katanya mainnya pagi. Ya. Mereka tuh ngebutuhin penonton lebih lagi karena susah katanya buat ngejangkau penonton global kalau mainnya pagi katanya kayak gitu. Iya. Jadi mereka ngebutuhin banget penonton Indonesia yang which is sangat militan Son kalau penonton Indonesia ya kan. Iya, betul. Penduduk ratusan juta. ya. Ratusan juta. Berapa banyak yang sampai datang ke Amerika membantu perekonomian kota-kota tersebut Atau nantinya. setidaknya ya itu share-nya kan jadi gede itu. Maksudnya kalau misalnya dia live streaming atau hak pat itu kan soalnya bisnis miliaran dolar kan. Yes. Bisnis miliaran dolar. Yes. Tapi gua itu ada kemungkinan juga. Tapi Iya nggak? sebenarnya kalau dari segi bisnis ya, kalau kita ngelihat dari segi bisnis nih, bukan cuma Piala Dunia sih yang dimakan di Indonesia. Semua apapun di Indonesia itu dimakan, bro. Dimakan, K-pop, bener. pasar K-pop gede itu salah satunya Indonesia.
Indonesia. TikTok itu kan aplikasi Cina kan? Aplikasi Salah Cina. satu pengguna terbesarnya tuh orang Indonesia, bro. Indonesia bener. Jadi Indonesia ini market yang luar biasa gitu kan. Kalau buat brand gak masuk Indonesia udah gak masuk akal udah. Konsumtif apa sih namanya? Konsumtif Konsumtif banget lah orang-orang Indonesia lah maksudnya. banget gitu. Itu bisa jadi benar loh. Iya. Maksudnya daripada masukin Bangladesh ke Piala Dunia 2020 kan pasti FIFA lebih milih kayaknya Indonesia aja deh. Iya kan, bener kan? Dari satu Asia pasti milihnya Indonesia kan? Nah, ya kan? Iya. Udah gitu bener dong. kita ada 200 berapa juta? Hampir 300 juta. Hampir 300 ya, 280 sekian. Iya, luar Make biasa. sense lah. Itu gue cukup percaya tuh. Jadi agak dikondisikan gitu kan. Walaupun itu sesuatu yang bagus untuk kita. Berarti kalau misalnya nanti kita masuk ke Piala Dunia, tau gak siapa yang paling untung? Siapa? Erick Thohir. Padahal kita sengaja gak nyinggung ya. Bener sih. Jujur selain Erick Thohir, Coach Justin naik haji pasti kalau misalnya Indonesia masuk. Oh iya biar. Pasti. Bung Toel gimana Bung Toel? Bung Toel Udah bergabung sekarang. udah gabung. Oh udah bergabung. Oh itu baru tahu gue. Keren juga. Baru tahu gue juga itu. Konspirasi mengenai Indonesia. Konspirasi katanya. Indonesia, iya benar. Ada konspirasinya Believable bang. banget ya. Believable Believable, kan? Karena masuk akal. Jadi Masuk akal. percaya atau ya juga? Iya juga ya. Iya juga tetap iya tetap juga, ada ya. ruang kesalahan tetap ya. masih ada ruang ya. kesalahan. Tapi kalau saya sih ya 99%. Karena kalau misal Iya. kalau lo apa, men? Kalau gue ini sih Princess Diana sih. Oh iya, yang Princess tentang Diana. kalau dia dibunuh ya. Kalau dia dibunuh, itu gue percaya sih jatuhnya sih. Oh, kalau Bukan itu- ya juga ya tapi- sih. Jadi kan dia ini kan cerai kan sama Ya, Prince Charles si ya kan Charles. tahun 96 lah ya. Setahun kemudian kan dia pacaran Ya. sama orang Muslim Mesir. Ya kan Fayed namanya. Ya. Nah, jadi baru pacaran kayak setahun gitu, berapa bulan doang lah, 2 bulan 3 bulan. Itu kan langsung yang kecelakaannya itu. Oh. Bener-bener langsung. Jadi kan itu banyak banget konspirasinya kan. Pertama si emang kerajaan Inggris kan nggak mau si Princess Diana ini punya anak dari yang Muslim ini kan. Iya, Keturunan iya. Muslim, Yang Muslim Mesir ini kan. Ya kan? Dan memang sebenarnya ya ini masuk akal sebelum lo lanjut. Karena memang kepentingan keluarga kerajaan menjaga keturunan itu tetap pure itu memang selalu selalu Bener. dan itu bukan cuma kerajaan Inggris sih. Semua kekaisaran, semua imperium, semua ini selalu kayak gitu. Dulu di zamannya Ratu Elizabeth ada salah satu raja Inggris yang dia ngasih tahtanya biar bisa nikah sama orang Amerika. Oh. Ada satu raja, lo tahu ini nggak King's Speech, film King's Speech? Iya, Speech gue belum nonton tapi itu. Lo tau King's Speech kan? Itu kan harusnya yang jadi raja bukan dia. Harusnya yang jadi raja tuh abangnya. Si King's Speech itu kan yang dia ini kan waktu Perang Dunia Kedua yang dia itu gagap. Terbata-bata lah gagap. Dia ngomongnya gagap. Harusnya tuh dia bukan second, dia tuh bukan next in line. Iya. Cuman abangnya yang harusnya jadi raja Inggris itu tuh suka sama orang Amerika. Bro, jangankan orang Mesir udah gitu Islam lagi, jangankan itu, bro. Iya. Dinasti sini. Iya, orang itu orang Inggris aja. Orang Inggris aja itu si keluarga keluarga kerajaan yang mau nikah sama orang Amerika aja. Dibenci. Jadi dia disuruh pilih tahta, akhirnya dia nyerahin titel rajanya. Akhirnya jatuh ke adiknya. Oh iya. Jadi masuk akal ya? Masuk akal. Soalnya mungkin takut misalnya habis lahiran langsung makan omakase gitu di dunia kan. Takut gitu juga soalnya makanya. Nah, itu dia yang berbahaya di situ. Maksudnya harusnya kan di blend deodoran dulu kan, maksudnya kan sebenarnya. Terus konspirasi selanjutnya lagi apa? Nah, kan kecelakaannya ya, Iya, ya iya. kan. Jadi dia ini kan sebenarnya pas lagi dia ini lagi liburan di Paris, ya kan berdua ini liburan di Paris. Waktu itu nginep di Ritz di hotelnya punya bapaknya si Fayed, ya kan. Nah tahu sendiri kan Princess Diana kan paparazinya banyak banget, Iya. ya kan. Soalnya waktu itu dia ada satu foto Princess Diana itu lagi ciuman sama yang Fayed. Itu fotografernya itu dibayar $1 juta bang. Untuk Dari fotonya itu gara-gara ngefoto Princess Diana itu ciuman. oh. Jadi makanya paparazzi banyak banget di zaman itu kan karena emang high demand banget Ya, si ya, Princess ya, Diana ya, ini ya, ya. Waktu lagi liburan itu banyak paparazzi dia ini kan mau nyoba ke tempat yang lebih private lah. Waktu itu pengen ke apartemennya si Fayed ya kan. Ya. Di Paris. Nah, pas jalan tuh kan banyak dikerubungin paparazzi. Akhirnya kejar-kejaran tuh naik mobil. Nah, waktu di mobilnya itu dia berempat waktu itu. Ya. Si Princess Diana terus sama lakinya ya kan, sama bodyguardnya satu sama supirnya. Ya. Nah, yang dicurigain supirnya ini. Oh. Karena kan waktu itu kejar-kejaran segala macem ya kan. Akhirnya nabrak pilar di terowongan. Ya. Ya kan. Pas dicek kan di dalam terowongan itu ada CCTV kan pastinya. Ya, ya. Ada 14 bang CCTV. Semua nggak ada yang bisa ngerekam kejadiannya. Oke. Jadi 14-nya itu antara arahnya ngawur, kalau nggak mati. Jadi satu pun nggak ada
yang kerekam. Pokoknya tiba-tiba udah kecelakaan aja. Tiba-tiba kecelakaan udah, dan pas dicek supirnya, ya emang kondisinya ternyata mabuk. Oh, supirnya mabok. Dicek dia punya limit orang mabok ya kan. Ya. Ini 3 kali lipat lebih gede. Lebih tinggi lagi Lebih tinggi limitnya. dari limitnya. Wah, parah kalau begitu. Iya. Itu Gila bapaknya itu. sendiri itu yang gue tahu. Siapa Muhammad Al-Fayed ya masalah. Muhammad Al-Fayed Itu punya 175 teori itu gila. mengenai kematian anaknya. Oh, berarti yang di mobil itu yang selamat semuanya mati ya? Yang ini selamat, yang bodyguardnya selamat. Oke. Oh, Padahal bodyguard duduk di selamat. depan. Nah jadi dia selamat tuh gara-gara pakai sabuk pengaman. 3-nya itu nggak pakai. Oh, tapi sebenarnya pakai. 3-nya. Nah Kira-kira lagi ngapain tuh Son kalau nggak pakai sabuk pengaman Son kira-kira Son? enggak panik. Hah? Panik. Karena dikejar. Oh iya. ya kan. Iya. Nah, dan waktu itu juga benar. konspirasinya kan Prince Diane kan masih hidup waktu tabrakan itu kan. Ya. Dan sempat yang ambulans segala datang. Ya. Nah, tapi ternyata kan kayak regulasi di Prancis pada saat itu, jadi nggak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dirawat di tempat dulu lah. Ya. Jadi agak lama tuh nyampe ke rumah sakitnya. Ya. Nah, banyak konspirasinya ya harusnya kalau langsung dibawa ke rumah sakit dia Ya, selamat. Sekarang kita move ya pembahasannya Ya, ke move. konspirasi terkonyol nih. Akhirnya datang juga nih dari konspirasi yang menurut Anda Oke. Ya kan? Menurut gua nih ya. Ya. Gua pasti bakal diserang nih gua ngomong. ini pasti datar. Penganut konspirasi ini cukup militan. Bukan Apa itu, cukup Bang? Apa lagi, itu, Bang? Sangat militan Dan ya. mereka punya konferensi internasionalnya lagi di Amerika. Gila. Konspirasi apakah itu? Apa Ini itu, Bang? bumi datar. Iya. Itu mereka cukup punya banyak. punya konferensi tahunan di Amerika Serikat ada. Isinya ada orang-orang itu banyak yang bilang katanya bumi itu datar. Kenapa menurut lu itu konyol? Karena kan banyak yang sangat mempercayai itu kan. Iya. Sebenarnya gini, kalau berhenti dipercaya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau dia udah percaya dan Menghujat. udah menghujat, udah gitu berisik lagi. Dan debat paling capek tuh sama penganut bumi datar, bro. Oh gitu ya. Pernah Bang debat sama Pernah lah gue Oh pernah. capek banget bro. Karena gini, misalnya lu nunjukin sumber, nanti ujung-ujungnya ini sumber ini dari elit global, capek. Wah. Misalnya contoh, Emang udah. tapi kita ngambil sumber dari ini, di sini dibilang bahwa misalnya ini nih begini ya, tapi kan sumber ini sudah dimanipulasi oleh elit global yang ingin memastikan bahwa kita tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Jadi susah. Jadi semua Susah. sumber Iya, dan iya. yang kita berikan untuk menjawab argumen mereka itu sudah dicap pokoknya di luar sumber mereka. Jadi mereka cuma percaya sumber independen. Iya, sumbernya mereka sendiri maksudnya malah. Yes, karena mereka di pikiran mereka tuh semua yang ada sekarang ini adalah jaringan elit global yang sudah terstruktur dan masif. Propaganda Ya ya semuanya. susah kalau begitu. Ya gimana lo mau gimana kan itu mah udah Itu cuman bukan bener dan salah itu, bener dan bener itu dianya bener dan bener. bener dan sangat bener. Iya. Bener dan satu lagi tanggapan elit global pokoknya udah. Iya. Yang selain yang referensi dia Kalau tuh gua elit itu. global pokoknya gitu ya. Sama ini juga Atlantis di Indonesia juga. Tapi nggak tahu ya, mungkin juga bener, gua nggak tahu deh. Atlantis di Indonesia ya. Sundalan ya. Kalau konspirasi terkonyol menurut gua, zaman dulu pernah dengar jujur pasti ya kan. Ada konspirasi yang menyebar di Indonesia dulu. Kalau lu mau nonton di bioskop, lu harus cek dulu sofanya. Oke, ada jarum. Takutnya ada jarum suntik. Udah gitu isinya kayak orang HIV yang Benar. Itu ada tuh konspirasi merebak dulu ya kan. Ya gue waktu masih kecil sih gue kadang yang ngecek juga maksudnya. Ya. Ada apa enggak nih ya kan di kursi gue gitu. Tapi lama-lama gue pikir bodoh juga saya dulu percaya itu. Ya, sebenarnya tergantung kalau bioskop yang jelek mungkin. Sama dulu ada konspirasi juga, gue nggak tahu ya apa gue doang nih terlalu terlalu tahu nih, terlalu tua ya. Ada konspirasi katanya jeruk-jeruk disuntik-suntikin, ada buah-buah tertentu yang disuntik-suntikin darah orang HIV. Oh gue nggak tahu Wah, itu. anjir. Gue nggak tahu itu. Katanya ada kayak gitu. Kalau permen gue tahu. Permen narkoba. Permen narkoba. Kayaknya bener ada. Tapi itu emang bener ada. Masih ada kayaknya. Bener ada itu. Tapi itu emang bener ada. Tapi gue salah satu yang disuruh orang tua gue dulu ngecekin bioskop. Makan narkoba. Goblok. Oh bukan. Ngecekin kursi bioskop dulu sebelum nonton. Oh ngecekin kursi bioskop. Banyak yang percaya sumpah. Iya, Banyak yang iya. percaya. Ya tapi menurut gue gitu-gitu kan cuma ngecek nggak ada ruginya. Ya. Nggak Gak ada ruginya sih Ya, ya. kayak cuman ya nggak ada. Maksud gue, Ternyata di tengah-tengah. Ternyata keluar segini doang di tengah-tengah. atau mungkin waktu itu adalah program pemerintah untuk memajukan imunisasi mungkin. Jadi ternyata. jadi nanti
begitu ini langsung Hepatitis B ternyata. Biar imunisasi langsung Iya. dari vaksin. Oh iya benar juga. Pan langsung scan Peduli Lindungi waktu zaman itu pasti. Ya tapi itu juga ya. Oh iya benar ya, anjing lama banget. Iya kan udah lama banget kan. Sama ini gue inget juga nih konspirasi yang ini nih. Apa. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Oh yang telepon ya. Iya yang telepon sumpah. Yang telepon terus dia bisa ngasih apa aja. Iya itu Gua inget banget mistis tuh itu tapi. Iya mistis. Ada ceritanya kayak orang minta PS katanya dulu ada anak SMP minta PS. Terus malam-malam jam 12 dia telepon ke nomor telepon itu. Terus malam-malam Mr. Gepeng datang. Gepeng jadi kayak cuman kertas. Kalau dia kan katanya matinya kelindes slip ya. Gua nggak tahu nih beda-beda soalnya. Iya ada yang clean truck. Nah pokoknya dia matinya kelindes setrek. Jadi dia kayak kertas gitu kan Gepeng. Jadi Gepeng kayak kertas begini terus gue PS gitu aneh banget. Bawa PS Iya ada nomornya itu. Kolor hijau juga dulu. Kolor hijau. Yang katanya memperkosa warga. Nah, ternyata tidak, bukan. Gua nggak tahu sih itu. Kan bukan kan ditangkap kan? Oh iya, emang iya ya Ditangkap dulu, ditangkap. Tebo manusia setengah genderuwo lo tau gak? Nah, itu mistis-mistis lah banyak lah. Tapi gua nggak tahu ya itu benar atau enggak ya. Tapi yang nomor telepon jujur gue pernah nelpon Mr. Gepeng dulu. Nggak Pernah nyambung kan? nelpon. Nggak nyambung. Nomornya 888 kan gue asal kan nomor berapa sih? Lupa gua. Cuma 888 enggak sumpah. Nomornya itu nomor cantik banget, Bang. Sumpah nomor cantik banget itu. Nomor apa 666 gitu gue lupa. Ya, Antara dua pokoknya itu lah adalah pokoknya. Nanti nomornya. tongolin di sini ya kan tuh Mr. Gepeng. Kalau lu apa Son yang konyol Son? Kalau gue yang itu sih Kiamat 2012 sih. Kiamat Itu promo film lo tau 2012. Ada filmnya emang. Cuma kan waktu itu kan pas banget Kan kalender Maya kan? Betul. Kalender Maya berakhir kan. Betul. Kan dia emang siklusnya panjang kan. Kayak Iya. suku Maya itu kan salah satu yang apa maksudnya peradaban tertua di Amerika Ya. sama Iya. paling maju juga. Nah. Tapi gue lupa maju ya kenapa. Kayak waktu itu nikah sama pengusaha. Karena joget-joget. Enggak, Joget-joget. salah dong. Nikah sama pengusaha jam kalau nggak salah. Salah itu Maya yang lain. Bukan. Oh. Waktu itu pokoknya terkenal gara-gara sistem matematika sama astronominya lah. Oh. Canggih lah waktu itu kan. Nah, waktu itu kan siklusnya itu kalendernya itu kan panjang 5.000 tahun. Ya. Pas berakhirnya di 21 Desember 2012. Nggak dilanjutin lagi. Nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin lagi. Enggak, sebenarnya ini orang-orang pada langsung, "Oh, berarti kalau Riset kalender kan? Kalau nggak riset salah. kalender." Jadi sebenarnya kayak orang-orang pada mikir, "Oh, berarti kiamat nih." Ya kan? Padahal sebenarnya ya dia itu cuma tahun baru aja. Kayak anggapannya kita di rumah kalender habis ya ganti baru gitu. Iya. Jadi ngerayain tahun baru aja sebenarnya. Bukan tahun baru sih sebenarnya sih, ganti kalender. Atau Long tahun kalender namanya dia. Atau memang itu kalender emang ada yang tukang hitung sampai udah dihitung 5.000 tahun mereka ngapain sih kita ngitung-ngitung gini? Itu. Kayak itu kan dulu masih berapa ribu tahun yang lalu misalnya masih tahun let's say misalnya masih tahun 4.000 lah atau mungkin masih tahun 3.000 waktu orang Maya bikin Masehi gitu ya. ya. Ya mereka lagi ngitung-ngitung. Bro, ini kan masih 2000 tahun lagi. Kayaknya udah kali ya. Udah kali ya, ngapain Kayaknya lanjut udah lagi? kali ya 2012 ini nggak kerjaan apa sih nih? Nah, itu dia. Mending main sama istri, main sama cucu. Ya kan, bisa jadi juga tuh pas itu. Kiamat, Karena udah males tiba-tiba ya. Itu. Tapi jujur waktu itu percaya nggak bang? Percaya Soalnya kan nggak? waktu itu banyak yang sampai apa nyimpen makanan ya kan nyetok makanan. Tapi ya gue ya pokoknya ya kalau kiamat-kiamat semua prediksi tentang kiamat tuh semuanya nggak ada yang bener bro dari Nggak ada yang dulu bener. bro. bener ya. Semua pasti miss bro. Dan kalau misalnya kiamat itu juga bener ya, misalnya pun kiamat terjadi, ya nggak bakal bisa diprediksi lah. Iya benar. It is what it is ya udah ya. Iya kalau kejadian ya kejadian aja. Makanya pokoknya gue percaya semua yang bisa diprediksi itu pasti miss kalau itu jatuhnya kiamat. Berapa kali tuh kiamat gagal? Sering. Yang 2000 berapa tuh 24 juga? terakhir. 2024 juga. Terakhir juga India begitu. ya. Iya, India. ya kan? Direvisi lagi dia. Direvisi. Direvisi. Orang yang suka konspirasi itu kan suka di framing bodoh nih orang nih. Iya, iya. Anda suka konspirasi berarti Anda bodoh katanya, ya kan? Tapi ternyata konspirasi itu ada yang jadi kenyataan juga. Kenyataan. Misalnya Ya kan? Contohnya proyek MK Ultra. Oh iya. Ya kan? Itu kan konspirasinya naik di tahun 1950, 1960 tuh ya kan? Ya, MK Katanya Ultra, CIA punya proyek yang dilakukan melakukan eksperimen ke orang-orang yang dia tuh dari orang homeless ya kan? Yang dia tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi di eksperimen. Ya. Pasien-pasien RSJ ya kan? Narapidana. Narapidana. Ya. Itu di eksperimen dengan menggunakan narkoba, Ya. LSD ya kan? Ya. Terus hipnosis dan juga manipulasi psikologis untuk bisa mengendalikan pikiran seluruh umat manusia ya kan. Dulu ada muncul tuh ya kan. Ya. Dibilang gila dong ya kan. Iya. Apa ini tidak mungkin. Sampai akhirnya di 1975 ya kan. Itu ada penyelidikan tuh yang dilakukan sama komite gereja dan menemukan bukti dokumen bahwa proyek MK Ultra itu memang benar-benar ada dan dijalankan oleh CIA katanya. Iya. Iya. Gitu. Dokumennya keluar. Iya,
tapi sebenarnya memang kalau proyek-proyek kayak gitu tuh pasti ada, karena kan tahun segitu kalau nggak salah lagi perang dingin. Begitu ultranasionalis abis diganti sama komunis kan. Iya. Komunis kan wajahnya kan Uni Soviet kan waktu itu kan. Benar. Jadi Uni Soviet dan Barat itu kapitalis dan komunis. Itu waktu itu lagi berlomba-lomba perang dingin tuh, perang teknologi sebenarnya. Iya. Jadi banyak eksperimen-eksperimen gila yang dilakukan. yang dilakukan. Tapi ini ke manusia kan, makanya Iya, ini jadi pastilah. sesuatu yang frown upon gitu maksudnya di mata orang-orang. Pastilah. Ya kan? Heeh. Tapi ternyata bener, ya kan? Ternyata konspirasi bisa bener, Son. Bisa benar. Ke gembel-gembel ya. Nah, gue ada juga satu Apa dari itu? Amerika juga yang ini apa Operation Northwood. Oh, Jadi iya, Operation Northwood. waktu itu kan yang Kuba nih, Iya. masalah di Kuba kan. Waktu itu kan Amerika pengen ngeinvasi Kuba, pengen nyerang perang sama Kuba, tapi mereka nggak punya alasan buat nyerang Kuba. Iya, betul. Ya kan. Nah akhirnya gue jelasin awalnya dulu ya. Waktu itu kan emang Pengen apa namanya? menjajah Kuba lah Amerika Iya, ini. waktu itu kan Iya. Kuba itu kan emang Strategis pokoknya buat dipimpinnya itu sama Fidel Castro. Maaf. sebelumnya. Oh, sebelumnya ada lagi? Ada Sebelumnya lagi. yang komunis yang pro sama Amerika. Oke. Oh, Diktator oke, lah, oke, oke. diktator yang Oke. pro sama Amerika. Oke, oke, ya kan? oke. Tapi akhirnya digulingin sama si Fidel Castro, aktivis kan dia. kan. Ini kan maksudnya negara komunis yang deket banget kan sama Iya. Amerika kan. Itu bisa iya gue ngerti, karena Uni Soviet dan komunis itu bisa naruh rudal ya di sana untuk Iya deket banget sama dekat Amerika. banget. Strategis lah, cukup strategis. Dan waktu itu kan takut, waktu itu kan dia lagi perang sama Uni Soviet juga kan. Iya, perang Takut dingin. aliansi sama Uni Soviet. Ya kan. Waktu itu Amerika nyoba kan, maksudnya oh ya udah ngeblokir ekspornya dulu gitu kan. Nggak boleh ekspor ke Kuba, sama Kuba itu kan banyak ekspor gula juga ke Amerika kan. Akhirnya sama Amerika nggak impor gula lagi. Ya, akhirnya kita yang ngambil impor gula kan, makanya kan. Iya. Sama Tom Lembong maksudnya. beda zaman. Beda zaman. Nah akhirnya malah Uni Soviet yang impor gula. Udah malah makin geger tuh Amerika kan. Ya kan nyoba berbagai macam cara lah, ngasih mata-mata apa segala macam di sana, tapi gagal terus. Nah akhirnya ada kepala stafnya dari kepala staf gabungan dari Amerika itu bikin proposal. Nah Northwood ini, jadi Northwood ini isinya gimana caranya supaya Amerika itu nyerang negaranya sendiri. Oke. Habis itu nyalah-nyalahin si Kuba. Iya. Oh si Kuba itu yang nyerang. Iya. Jadi entah dia ngeledakin kapalnya militer Amerika, Tindakan gitu kan. terorisme yang Tindakan dipalsu, terorisme. yang difabrikasi. Difabrikasi, jadi bendera palsu lah anggapannya kan. Pada saat itu untungnya si JFK itu nggak mau, tapi ujungnya nggak mau kan JFK kan. Pokoknya sampai berapa kali dicoba tetap nggak mau. Ya setelah 30 tahun kemudian, waktu itu tahun 2001 akhirnya dirilis dokumen Northwood itu beneran ada. Gila itu. Nah, itu Benar, dia benar, ya kan. benar. Negara-negara ini punya apa peraturannya masing-masing ya kan. Kadang peraturan itu ada yang bagus, ada yang konyol juga kadang-kadang. Misalnya apa nih yang Aneh. konyol? Misalnya yang konyol apa Son? Silakan. Nah, ada yang di Cina. Lu udah pernah denger, Bang? Apa? Jadi seorang pengkhianat dihukumnya itu dikubur di anak tangga, Bang. Oh gitu. Zaman dulu banget nih tapi nih. Zaman dulu. Soalnya kalau zaman dulu mah udah parah banget ya kan. Parah. Kebun binatang aja ada yang isinya orang, tahu nggak? Betul ya, gue pernah tahu sih. Pernah denger ya? Gue pernah dengar. Jadi ceritanya gini ya kan, ada kebun binatang yang isinya orang di Amerika sama di Eropa.